untuk semua yang sudah Engkau lakukan dan kerjakan bagi kami. Dan terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk session ini. Engkau menyiapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, saudara. Oke, saya sudah sampaikan 5, saya sisakan 1 karena tadi saya berkata ini hal yang kontroversi sekali. Dan saya minta Anda perhatikan sungguh-sungguh supaya tidak salah mengerti dengan apa yang nanti saya sampaikan. Karena kita kalau cara menyimpulkannya keliru, saudara bisa akhirnya mendapatkan hal yang keliru. Saya beri contoh gini. Kalau saya berkata, batu itu keras. Ya, kata batu itu keras, tidak berarti yang keras itu batu. Satu di antaranya bisa batu. Bahwa batu itu keras itu benar. Tapi tidak semua yang keras itu batu. Nah, jadi saya minta saudara mengerti, coba dicerna dengan baik, karena nanti saudara akan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Ini sungguh-sungguh Tuhan itu nyatakan dan Tuhan buka. Kalau ini saya simpan untuk diri sendiri, rasanya tidak adil. Karena ini justru faktor yang sangat menentukan sekali. Nah, apa yang merupakan cara Tuhan? Yang ke-6 ini yang saya ingin sampaikan. Yang ternyata kalau kita lakukan di dalam ketaatan, itu bisa merupakan channel atau saluran di mana impartasi itu bisa terjadi. Nah, saluran itu namanya adalah materi atau uang, saudara. Nah, kalau saya ngomong begini, jangan berkata, oh kalau begitu uang itu bisa untuk membeli karunia. Salah. Nanti ada seperti Simon bekas tukang sihir itu. Ada mau nawarin uang kepada Petrus dan Yohanes. Akhirnya malah kena damprat, saudara. Ya, jadi Anda tanya, apakah betul itu? Nah, saya mau ajak Anda lihat begini. Ini hal yang Anda harus perhatikan. Yesus sendiri, Anda tahu, saingan terbesar Yesus itu siapa? Itu uang, saudara. Sebetulnya saingan paling besar Yesus itu mamon, uang. Dia pernah berkata, orang tidak bisa bertuhankan dua tuan. Satunya Yesus, satunya siapa? Mamon. Jadi saingan Yesus paling besar dalam hidup kita itu uang. Dan Paulus berkata, akar segala kejahatan itu apa? Cinta. Jadi yang namanya uang ini mari kita kupas habis-habisan, saudara. Ini akan menentukan sekali. Jadi saudara dengar baik-baik karena ini penting sekali. Kalau Anda salah nangkap, Anda akan berpikir bahwa dengan uang kita bisa beli semua. Salah. Tapi kita tidak boleh mengabaikan akan kekuatan dari uang ini yang ternyata berkaitan keras dan erat sekali dengan hati manusia. Nah, uang ini kalau saya boleh berkata begini, sebetulnya tergantung siapa yang jadi tuannya. Kalau uang jadi tuan kita akan dipergunakan uang itu luar biasa. Tapi kalau kita jadi tuan atas uang kita, Anda akan melihat Tuhan bisa memakai sarana ini untuk impartasi hal yang rohani. Nah, saudara mungkin ini mau ngajari kok aneh. Ya memang ini kelas aneh kok, saudara ya. Nah, saya ingin buktikan begini, saudara. Sekarang lihat dulu ayatnya lah, supaya tidak usah ngomong terlalu banyak. 2 Raja-Raja pasal 5. 2 Raja-Raja pasal yang ke-5. Coba lihat pada ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-27. Agak panjang, mari kita lihat dulu, saya bacakan, Anda perhatikan pada Alkitab saudara. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 14 sampai 27. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel.
Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolaknya. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelian kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehasi bujang Elisa abdi Allah. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia, dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat, jawabnya, selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, silahkan, ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada kedua bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehasi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya lah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehasi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehasi? Jawabnya, hamba-Mu ini tidak pergi kemana-mana. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi? Dalam terjemahannya dikatakan, bukankah rohku ikut pergi? Ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau, maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehasi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Nah, saya belajar begini, saudara. Anda dengar dulu. Hati-hati kalau Anda ini hidup dengan orang yang hidup dalam roh Tuhan. Sebab perilaku mereka tidak bisa engkau nilai dengan pikiranmu sendiri. Gehasi ini bujang dari Elisa. Elisa ini hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, dia kenal dengan Allahnya. Waktu Naaman akan memberikan sesuatu tanda terima kasihnya kepada Elisa, didesak seperti apapun, Elisa tidak mau terima. Sekalipun Elisa tidak menjelaskan apa alasannya, tetap dia tidak mau terima. Nah, Gehasi berpikir, Alkitab berkata, berpikirlah Gehasi. Nah, Anda harus hati-hati. Semua yang dimulai dari berpikirnya manusia kita, bisa akhirnya membawa kepada kerusakan dan kebinasaan. Dia berkata apa? Tuanku terlalu segan. Ini sungkan dengan Naaman. Mestinya nggak apa-apa, terima saja. Dia tidak tahu alasan apa Elisa menolak. Mungkin Elisa juga tidak tahu mengapa Tuhan berkata, jangan diterima. Saya yakin orang seperti Elisa, kalau dia tolak sesuatu atau terima sesuatu, dia ngerti betul akan pimpinan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, orang ini menanggapi akan tindakan orang lain, tindakan nabinya dengan cara berpikirnya.
Semua yang rohani tidak bisa diukur dengan apa yang dari intelek atau jiwa kita. Jadi ketika dia melihat itu, dia sayang melihat, oh kekayaan begitu banyak dibawa, kenapa ditolak? Lalu mata duitannya mulai keluar, saudara. Dia pikir Elisa ini sungkan dan segan. Dia berkata, kalau Tuanku sungkan, aku tidak, katanya. Lalu dia berkata, dia tidak mau terima, aku mau terima. Dia kejar Elisa. Betul kata Alkitab, cinta akan uang itu merupakan akar segala kejahatan. Dia berdusta. Dia pakai nama Elisa untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan dia dapatkan apa yang dia mau. Tapi Elisa bertanya, dari mana Gehazi? Bohong lagi, oh nggak kemana-mana. Dia berkata, bukankah hatiku ikut pergi? Bukankah rohku ikut waktu kamu terima dari orang itu? Loh, ngerti saudara? Kenapa akibatnya? Uangnya diterima, materinya diterima, kustanya satu paket dengan materinya rupanya saudara. Jadi orang itu tidak boleh mata duitan saudara, sebetulnya. Anda mesti hati-hati. Orang seringkali dengan gampang ambil apa yang disodorkan di depan mata. Belum tentu itu merupakan apa yang Tuhan berikan kepadanya. Ketika masa-masa awal pelayanan saya, saudara. Masa-masa awal. Tuhan uji saya beberapa kali. Suatu hari, ada seorang konglomerat. Saya nggak perlu sebut nama. Kami kenalan, dia ajak saya ke rumahnya. Dan orang ini suka ngobrol. Itu saya baru nikah baru setahun, saudara. Dan saya mulai dengan nol semuanya ya. Saya nggak ada mobil, hanya sepeda motor yang lebih sering mogok daripada tidak, saudara. Ini sepeda motor saya dulu itu. Dan itu pun yang belikan orang tua saya. Dan saya tidak bisa beli sendiri. Dan mereka belikan barang itu. Saya syukuri. Dan saya pada waktu itu mulai banyak diundang ke kota-kota lain. Termasuk di Jakarta. Nah, saya ngobrol dengan orang ini. Dan dia tanya dengan saya. Karena di Jakarta saya ini diajak putar-putar orang, dijemput pelayanan. Mereka carikan mobil-mobil terbaik buat saya. Sampai Semarang naik sepeda motor lagi. Ya nggak apa-apa, saudara. Memang itu kan kenyataannya begitu ya. Nah, di tengah-tengah keadaan seperti itu, saudara, apa yang terjadi? Pada waktu itu, orang ini ajak saya ngobrol. Nah, kalau sudah ngobrol, sampai jam 3, setengah 4 pagi. Wah, seru pokoknya. Dan dia juga orangnya pengetahuannya luas. Jadi kita ini saling tukar pikiran. Lama-lama saya pikir bahaya loh tukar pikiran. Kalau ketemu orang bodoh, Anda jadi bodoh seperti dia. Jadi tukar. Anda pintar, yang pintar diberikannya bodoh. Jadi jangan suka tukar pikiran. Saudara. Itu kayak Kleopas dan temannya menuju Emmaus tukar pikiran. Jadi bodoh sama-sama bodohnya akhirnya. Yesus di tengah-tengah mereka nggak ketahuan. Jadi satu hari dia ngomong begini, Pak, Bapak naik apa kalau di Semarang? Oh saya? Oh naik sepeda motor. Ya memang naik sepeda motor. Dia bilang begini. Saya kasih Pak. Saya nanti telepon manajer saya. Saya kirim mobil. Dia bilang. Saya pegang Mazda. Waktu itu saudara. Dia bilang saya pegang Mazda. Bapak saya kirimin ya. Mazda. Bapak minta warna apa? Bayangin. Baru nginjil. Baru kawin setahun. Baru pelayanan belum 2 tahun. Ketemu orang, dia bilang, Bapak naik apa? Saya bilang terus terang sepeda motor. Memang saya naik sepeda motor. Dia bilang, baik Pak, saya kirimin mobil. Saya pegang Mazda. Bapak mau warna apa? Dan dia tunjukkan yang dia punya, yang terbaru, putih warnanya. Yang ini suka nggak Pak? Kalau saudara dibegitukan, langsung terima atau tidak saudara? Tidak, doa dulu, terserah Tuhan. Lah, teorinya. Terlambat. Tapi saya belajar, saudara. Itu saya yakin bukan karena kekuatan sendiri kok. Pada waktu itu, otak saya berkata, berkat Tuhan. Betul nggak, saudara? Saya nggak minta. Tapi di hati itu ada yang nahan. Seperti, apa ya? Kalau Anda makan ikan, laut gitu ya, bandeng atau apa, ada duri nyangkut di tenggorokanmu itu, saudara. Itu nyangkut di hati. Dan saya bisa bilang begini, tidak Pak, tidak usah. Terima kasih, saya tidak perlu itu sekarang. Loh nggak apa-apa Pak, saya kirim. Tidak Pak, tidak usah. Jadi kami tetap baik
dia tetap hormat kepada saya. Dia kaget ketika saya bilang tidak dengan yang dia tawarkan. Udah, saya pulang dari Jakarta, naik sepeda motor lagi, besoknya mogok di tengah jalan, saudara. Hujan keras mogok, ngobrol motor saya. Setan bilang, oh kalau kamu terima, tidak mogok kehujanan hari ini. Selalu dia begitu, saudara. Tapi saya bersyukur, Tuhan buat itu jadi bagus sekali. Nah, sekian waktu kemudian, teman saya lagi, orang Jakarta lagi. Wih, kaya raya, saudara. Nah, kami dekat itu karena apa? Karena gini, saudara. Satu kali, ini teman dengan yang tadi konglomerat tadi, saudara. Dia teman baiknya. Dia punya pergumulan. Itu tahun 80 berapa ya? Saya lupa, 88, 89 lah itu. Dia itu punya problem begini. Dia itu kirim barang ke Amerika dengan perusahaan A, ya. Nilainya waktu itu hampir 600 juta lebih. Waktu itu tahun 80-an, itu tinggi sekali, saudara. Zaman dolar masih berapa itu? 600 juta. Nah, perusahaan A ini diambil alih oleh perusahaan B. Ya. Mestinya kan kewajiban melunasinya juga dilunasi oleh si B. Tapi si B ini nakal. Orang Yahudi, saudara. Tidak mau bayar. Tidak mau bayar. Sampai urusan pengadilan di Amerika. Dia beberapa kali ke New York itu untuk urusan pengadilan. Dia sewa lawyer. Setahun lebih. Nggak bisa putus masalahnya. Terus kami ketemu. Saya masih umur berapa itu? Saya baru mulai pelayanan. Ketemu, dia cerita masalahnya. Terus Tuhan ngomong sama saya gini. Tanyain. Bayar perpuluhan tidak? Jadi saya bilang ini, Pak, Bapak ini bayar perpuluhan tidak? Saudara tahu, ketika saya ngomong begitu, pikirannya dia, akhirnya dia ngaku sendiri. Ngomong gini, ini orang muda, orang Semarang, saya ceritain uang saya nyangkut di Amerika 600 juta. Saya suruh doakan, malah tanya perpuluhan. Minta uang saya ini kira-kira loh, saudara. Anda tahu? Jadi memang betul orang kaya susah masuk kerajaan surga, itu betul, saudara. Wah, ditanya, ngasih perpuluhan tidak? Langsung pikirannya, saya ini mau minta uangnya dia. Tapi kemudian dia cerita. Dia cerita apa adanya. Lalu setelah itu, dia ternyata tidak memberi. Ya Pak, saya tahan-tahan. Saya bilang, Bapak jangan berikan ke saya. Berikan kepada yang lain, tapi bayar perpuluhanmu. Ya Pak, saya akan segera bayar hari ini. Oke? Terus saya suruh dia berdoa bertobat. Lalu dalam pertobatan itu, saya ajak dia berdoa. Lalu Tuhan itu ngajari, saudara. Nah ini yang saya praktekkan. Ayo sekarang kita berdoa. Minta Bapak di surga kirim malaikat sama si orang Yahudi itu. Namanya siapa? Oh itu 3 orang Pak. Ini dia sebutkan namanya. Saya lupa namanya sudah. Kami doa. Hari itu doa jam 10 malam. Saya berdoa dengan dia. Di rumah dia di Menteng. Kami doa. Terus saya berkata gini. Tuhan Bapak engkau kirim malaikat. 2 malaikat tiap orang 2. Terus utus malaikat ini untuk nongkrong di telinga kanan dan kirinya orang-orang ini. Saya berkata. Terus bisikkan di telinga kanan kiri mereka. Bahwa utang mereka yang 600 juta kepada Bapak ini harus dibayar. Omongin terus, jangan berhenti sampai dia bayar utangnya. Hebat, saudara. Dalam nama Yesus. Amin. Terus saya tinggal pulang. Saya pulang, besok paginya saya pulang ke Semarang. Sore jam 5 sore hari berikutnya, dia telepon saya dari Jakarta ke Semarang. Dia bilang, Pak, luar biasa. Loh ada apa? Ini saya baru ditelepon dari kantor perusahaan itu di Amerika. Kami sudah perang di pengadilan setahun. Mereka ngomong begini. Heran sekali ya. Kami ini kok kepikiran terus dengan kewajiban perusahaan kami kepada kamu. Dan rasanya nggak enak sehari ini terus nggak enak. Jadi akhirnya kami memutuskan, baik kami akan bayar semua kewajiban kami. Minta diangsur 3 kali. Kalau boleh dalam sebulan ini kami ngangsur 3 kali. Kami bayar semua. Kaget, saudara. Dia bilang, benar kamu bayar? Bayar. Dan dia bilang, dibayar, Pak. Dan betul dalam 1 bulan, dilunasi semua. Nah, sejak saat itu dia pikir, wah ini hamba Tuhan benar ini. Ya kan? Kalau enggak kan hambanya siapa, saudara?
Wah, dia senang sekali. Kemana-mana dia cerita. Waduh, kalau kamu punya utang gak kebayar, Petrus Agung suruh doakan katanya. Sejak itu kami dekat dan sering ketemu dan sering ngobrol sama-sama. Nah, suatu hari dia itu pengen buat gereja. Memang orang kaya ini susah masuk kerajaan surga. Begitu punya duit, dia pikir dia bisa beli apapun juga, termasuk buat gereja. Dan waktu itu sudah ada cukup banyak orang yang punya nama semua. Saya nggak perlu sebut nama lah. Anda akan langsung tahu nama-nama itu. Dan sudah mau bergabung. Dan dia berkata, Pak, ini mertua saya punya gedung 3 lantai. Itu gedung yang memberi nama saya, tiap lantai ada namanya. Yang memberi nama saya itu sudah. Ini pakai nama ini, kasih nama ke hall ini itu 3. Sampai sekarang masih disewakan di Jakarta. Terus kemudian dia bilang, kita buat gereja. Gereja? Di mana? Jakarta. Bapak gembalanya. Saya beri Bapak rumah di Jakarta dan mobil baru. Bapak gembalakan. Yang pemimpin pujian musiknya orang ini. Ternama sekali. Ini orang juga ikut dengan kita. Bapak jadi gembalanya. Pokoknya beres Pak, saya atur semua. Ini hallnya mertua saya, kita pakai sendiri. Saudara ngerti? Tuhan itu luar biasa. Dan dia selalu bicara. Kembali perasaan yang sama nekan saya. Saya bilang, wah ini bukan dari Tuhan. Saya bilang, enggak. Saya diperintah Tuhan tidak keluar dari kota Semarang. Paling tidak sampai sekarang saya tidak boleh keluar. Jadi saya tidak akan pergi pindah ke Jakarta. Anda tahu? Sekian bulan kemudian dia tawarkan barang itu, posisi itu kepada hamba Tuhan lain. Dan betul diberi rumah dan diberi mobil. Diajak ke showroom mobil, suruh pilih sendiri. Dia bersaksi di mana-mana Allah memberkati. Dalam hati saya tahu, itu sebetulnya dulu tawarkan saya. Dan dia terima. Mungkin hanya tidak lebih dari 3 tahun. Bubar. Berantakan semua. Dan sekarang tidak lagi jadi gembala di tempat itu. Dan keluar dengan kepahitan yang luar biasa. Uang itu bisa berakibat fatal. Jangan gampang-gampang. Kalau Anda melihat uang, Anda berkata, ya ini buat saya. Jangan gampang-gampang. Ada kalanya Tuhan itu menguji kita dengan hal-hal yang semacam itu. Tapi Tuhan ingin lihat sebetulnya hati kita seperti apa waktu kau melihat akan yang namanya uang ini. Gehazi berpikir, Elisa sungkan. Tuhan lebih ngerti. Duitnya Naaman itu 1 paket dengan kustanya. Waktu Elisa ditawari itu, saya yakin Roh Kudus yang sama berkata, tidak. Didesak seperti apapun, dia bilang tidak, saudara. Dan kalau kita bisa belajar berkata tidak, Anda akan diberi kepercayaan Tuhan yang luar biasa. Beberapa tahun lalu, pada waktu itu Pak Yusak masih dalam pengasingan untuk berapa tahun ya, dia nggak keluar dari Bandung, tidak nginjil lagi. Suatu hari dia terbang ke Semarang. Dari Bandung dia terbang ke Semarang. Dan dia nginep di Taman Getsemani ini. Lalu Pak Samuel Elkana yang almarhum itu telepon saya. Dia bilang, Agung, ini Pak Yusak mau datang. Dia mau ketemu sama kamu pribadi. Ada pesan Tuhan buat kamu. Kami sudah cukup lama tidak kontak waktu itu. Tapi dia bilang, ini tuh, dia khusus terbang dari Bandung. Dia tidak mau khotbah di mana-mana. Juga tidak khotbah di tempat ini. Tapi dia mau ketemu kamu. Ini ada pesan Tuhan buat kamu. Jadi hari berikutnya, saya datang dengan istri saya sama anak saya yang pertama, Kesia. Saya masih ingat kami kumpul di ruangan kebaktian itu ya, di yang lama itu. Jadi saya datang ke situ, dia bilang, ayo aku mau ngomong pesan Tuhan buat kamu. Dan besok aku harus pulang Bandung lagi. Jadi saudara bisa bayangkan, saya yakin ini pesan yang sangat khusus kan. Jadi dia terbang khusus dari Bandung ke Semarang. Kemudian dia ngomong gini sama saya. Tuhan pesan bahwa mulai sekarang, caramu hidup harus seperti caraku hidup. Susah, saudara ya. Caranya orang kok suruh sama lah. Saya tanya, cara hidup yang apa? Cara makan sudah hampir sama. Itu Pak Yusak kalau makan semua dicampur, manis, asin, kecut, campur dari satu. Makan. Itu saya juga kalau makan sukanya begitu. Istri saya paling keberatan. Dia bilang, perutmu kacau. Enggak, lidahku suka. Saya berkata begitu.
Nah itu cara hidup yang seperti apa yang harus sama? Dia bilang, cara pegang uang. Saya bilang, Pak Yusak caranya gimana? Gini, dia bilang. Aku ini kalau terima uang dari orang apa, siapapun. Habis pelayanan atau tidak, pokoknya kalau terima uang. Ternyata itu belum tentu jatahku. Jadi aku doakan dulu, Tuhan, ini buat aku atau salurkan kepada orang lain. Kalau buat aku, perpuluhan aku kembalikan ke Tuhan, sisanya aku nikmati. Kalau dia bilang salurkan ke orang lain, salurkan apa adanya. Dan aku dipesan Tuhan waktu doa, kamu mulai sekarang, caramu harus seperti caraku. Nah istri saya kan ikut hadir. Nah, dia ngomong terus terang. Dulu istriku nggak bisa terima. Jadi kami pakai cara. Istriku tidak boleh tahu berapa yang pernah diberikan kepadaku. Yang aku salurkan dia nggak boleh tahu. Dia hanya boleh tahu yang buat jatahku. Karena istriku bilang, Eman, sayang, uang jutaan dikasihkan orang begitu saja. Nah, akhirnya saya berkata, istrimu tidak boleh tahu, yang mampir ke tempatmu berapa, yang kamu salurkan berapa, tidak usah tahu. Yang untuk kamu keluarga, dia boleh tahu. Lalu dia tanya istri saya, kamu bisa nggak hidup kayak begitu? Istri saya bilang, bisa. Mau. Dan terus dia ngomong gini, itu anak saya nggak ikut waktu itu. Anak saya tidak ikut dalam pertemuan itu, dia di luar. Terus Pak Isa ngomong gini, nanti Tuhan pakai anakmu yang besar ini. Dan sebab anak saya ini pernah ditemuin Tuhan Yesus sendiri. Ntar saya ceritakan. Ditemuin fisik. Diangkat rohnya. Dia lihat malaikat. Dia bisa cerita malaikat seperti apa. Yesus seperti apa wajahnya. Jadi waktu umur 6 tahun. Dia ditemui Tuhan sendiri. Fisik anak saya yang gede. Nah kalau ngomong saudara. Itu memang menakutkan sekali. Kadang-kadang ya. Nggak main-main biasa seperti anak. Tiba-tiba saya keluar pesan Tuhan. Dia nggak tahu itu pesan Tuhan, tapi saya ngerti betul itu pesan Tuhan. Dan dia tidak tahu yang dia omongin itu apa. Nggak ngerti. Nah, akhirnya suatu hari, pada waktu itu dia ngomong gini, nanti anakmu ini akan dipakai kamu untuk Tuhan, untuk sesekali mengingatkan kamu hal-hal yang kamu perlu tahu. Dan setelah itu kami didoakan, terus saya pulang. Hari berikutnya saya ingat saya ke Cirebon, saudara. Dan di rumah itulah tiba-tiba siang itu anak saya ngomong gini, Mama, baca ini mah, baca ini. Ayat yang disuruh baca apa? Yang kamu ikat di bumi akan, nah itu yang disuruh baca. Mama, baca ini mah, baca ini. Loh kamu kok, Mama suruh baca? Nggak tahu, pokoknya ada suara di hati Mama suruh baca ini. Sejak itu saudara, istri saya kaget, sadar. Kalau kita, Tuhan berkata, kalau kamu berani melepas kekayaan yang di surga, yang di bumi ini, maka berkat untuk kamu di surga akan dilepas Tuhan buat kamu. Dan sejak itu dia berkata, ini rema buat kami. Nah, sejak saat itu, cara hidup kami begitu, saudara. Jadi nggak urusan, itu diberi berapapun. Kami sadar, belum tentu itu jatah buat kami sekeluarga. Sampai hari ini, oleh anugerah Tuhan, kami hidup cara begitu. Nah, masing-masing kita berbeda ya. Mungkin Tuhan akan satu kali minta Anda hidup kayak begitu. Kok gitu Pak? Iya, begitu. Kalau Anda mau tahu. Dan ternyata itu luar biasa. Nah, uang itu bisa punya kekuatan yang hebat sekali. Tergantung siapa yang jadi tuan di atasnya. Kalau dia jadi tuan, itu juga mengerikan. Anda akan diperbudak habis. Nah, Gehazi tidak tahu bahwa kekayaan Naaman itu satu paket dengan kustanya. Waktu Elisa berkata, tidak. Itu saya yakin Tuhan berkata, jangan ambil. Supaya mereka juga tahu. Aku tidak bisa dibeli dengan uang. Semua karena kasih karunia. Nah, Gehazi berpikir, ini Elisa sungkan ini. Harusnya kan berkat datang. Terima. Betul kan saudara? Pada waktu dia terima, apa yang terjadi? Satu paket. Uangnya dia terima. Berikut apa? Kustanya dia terima. Nah, ngerti?
Makanya kalau saudara dididik Tuhan cara begitu ya, apa keuntungannya? Saya ngomong apa adanya, Anda kan hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan tidak terikat dengan uang, saudara akan melayani orang secara sama semua. Apakah dia kaya atau miskin, tidak jadi masalah. Sebab engkau tidak terikat dengan harta. Orang konglomerat beri Anda 1 miliar pun, Anda tahu itu belum tentu buat engkau. Belum tentu. Sering saya ngalami sampai jumlah puluhan juta, saudara. Berikan ke orang lain. Saya ngalami sampai puluhan juta. Tuhan berkata, ini bukan buat kamu. Berikan kepada orang lain. Saya beri. Sampai puluhan juta. Nah, satu kali, saudara, saya diundang ngisi Bible Study persekutuan para konglomerat di Jakarta. Ini kejadian sungguh. Anda boleh, kalau Anda kenal satu di antaranya, Anda boleh tanya dengan mereka. 6:30 pagi mereka sudah buat Bible Study di sebuah kantor di Sudirman. Saya datang diantar teman saya, dari sana langsung ke airport pulang ke Semarang. Malam berdoa, nggak dapat firman apa-apa untuk mereka. Dan saya hanya diberi waktu bicara hanya 30 menit. Karena mereka habis itu harus kerja. Duduk saya, masuk di kantornya, belum ada yang datang, kecuali yang main keyboard. Lagi ngatur alat dan sebagainya, duduk di situ saya. Duduk, saya bilang, Tuhan, aku nyampaikan apa ini pagi ini? Bible Study 30 menit ini nyampein apa, Tuhan? Nggak ada jawaban. Waktu mereka datang semua, orang-orang gede-gede, saudara. Yang sering muncul di majalah. Dulu, saudara. Sekarang banyak yang hilang, nggak tahu kemana. Itu banyak muncul di surat kabar, di majalah, nama orang-orang beken. Ngaku Kristen semua. Waktu pujian mulai dinaikkan, Tuhan berkata pada saya gini, beritahu mereka, orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Waduh. Saya bilang, Tuhan, ini tarik musuh namanya ini. Tarik musuh. Sudah tadi? Konglomerat tuh. Kalau saya nyebut namanya, Anda tahu semua. Duduk rapi dengan istrinya. Pakai jas, pakai dasi. Saya ini siapa duduk di depan? Tuhan berkata, beritahu mereka. Orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Saya bilang, Tuhan, ini bukan cari persahabatan, cari musuh namanya kalau begini. Tapi Tuhan bicara. Saya maju ke depan, saya sampaikan firman 30 menit. Telinga merah itu saya lihat hampir semua. Saya ngomong apa adanya. Saya bacakan surat Yakobus. Orang kaya yang masukkan kamu ke dalam penjara. Saya berkata, saya bongkar semua apa yang Tuhan beri. 30 menit itu siksaan saya tahu buat mereka. Mau di stop, mau mereka ngundang saya. Selesai, cuma satu orang dari antara mereka berdiri. Saya masih ingat betul. Dia maju dan dia salami saya. Dia berkata, Pak, saya aminkan semua perkataan Bapak. Itu betul sekali. Orang kaya susah masuk kerajaan surga. Orang ini dulunya bukan Kristen. Lahir baru, terus cuma dia satu. Yang lain, terima kasih Pak. Senyumnya itu kecut, saudara. Akhirnya Anda tahu, rupanya sebagian besar marah. Dan waktu marah, mereka 2-3 kali batalkan saya. Waktu saya diminta sebetulnya untuk buat outreach mereka, pertemuan besar mereka. Sampai 3 kali ditahan dalam rapat. Mereka bilang, yang ini jangan. Nanti kalau kita ngundang teman-teman konglomerat yang ngomong kayak gitu lagi kan repot kita katanya. Saya tahu dari mana? Dari antara mereka bocorkan ke saya. Pak, harusnya Bapak yang khotbah bulan ini, tapi ditahan. Mereka tidak setuju. Tapi akhirnya mereka masukkan juga. Ya setelah masuk juga saya nggak, kalau Tuhan nggak suruh, saya bukan tipe orang suka cari penyakit, saudara. Tidak ada orang cari musuh kan. Tapi kita belajar. Kalau kita merdeka, kalau kita bebas dari hal semacam itu, kita dengan merdeka bisa melayani orang, saudara. Amen. Jadi uang Anda harus pegang hati-hati. Nah, lalu hal ini didengar oleh beberapa anak Tuhan di Jakarta. Mereka punya majalah Kristen. Saya nggak perlu sebut juga di Jakarta. Mereka kirim wartawannya majalah rohani ini ke Semarang. Perempuan waktu itu, wartawatinya. 2 orang dikirim, cari saya. Dan mereka mau konfirmasi akan berita ini. Lalu saya bilang, betul, saya memang disuruh Tuhan menyampaikan pesan ini. Anehnya, pertanyaannya begini, saudara. Pak, ini di luar konteks ya. Bapak kok berani ngomong begitu?
Apa Bapak tidak berpikir akibatnya? Saya bilang, akibatnya apa buat saya? Ya akibatnya kan Bapak tidak akan disumbang mereka kalau punya proyek dan kepentingan. Saya berkata, Anda ini anak Tuhan atau bukan? Kamu ini hamba Tuhan atau hambanya siapa? Saya bilang, majikan saya cuma satu. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Bukan orang kaya. Amin, saudara. Saya konsekuen sampai hari ini. Saya berkata, saya kalau ada jemaat itu punya duit itu malah sedih, saudara. Kaya itu malah sedih. Nah, ini susah masuk kerajaan surga. Berarti kan membuat kerjanya ekstra, saudara. Ya, kalau orang-orang sederhana, saya malah bahagia. Ini gampang nih surga ini, gampang buat mereka. Nah, harus ngerti. Tapi idenya karena semua Anda hamba Tuhan. Jangan ikatkan dirimu dengan harta. Sekali engkau terikat dengan harta, engkau tidak bisa melayani orang dengan tulus. Engkau akan lihat orang yang dilihat bukan hatinya. Lihat, kalau engkau terikat harta, pandanganmu tidak nembus ke hati, tapi nyangkut di kantongnya, saudara. Ngerti? Hanya berhenti sampai di sininya, nggak tembus sampai ke hatinya, karena terikat dengan harta. Kalau engkau tidak terikat dengan harta, tembus sampai ke hatinya, engkau akan melayani hati mereka dengan sukacita. Tanpa terikat dengan yang namanya harta. Tanpa takut tidak dapat uang dari dia. Nah itu hamba Tuhan, saudara. Saya bersyukur. Nah sekarang Gehazi ngalami. Dia tidak sadar paket yang dia terima itu termasuk kustanya. Mengapa bisa begitu? Coba lihat Lukas pasal 12. Injil Lukas. Pasal 12. Saya ajak Anda lihat pada ayat yang ke-32 dulu. Sampai 34. Lukas 12 ayat 32 sampai ayat yang ke-34. Janganlah takut hai kamu kawanan kecil. Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di surga yang tidak akan habis. Yang tidak dapat didekati pencuri. Dan yang tidak dirusakkan ngengat. 34 kita baca sama-sama. 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga apa? Jadi jangan dibalik loh saudara. Bukan di mana hatimu berada, hartamu berada. Nah, Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ apa? Hatimu berada. Jadi, harta itu sendiri sebetulnya merupakan channel, saluran. Ya, saya gambar begini, saudara. Ini hati orang, hati A. Ya, ini hatimu di sini. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Harta, di mana ada harta, di situ hatimu ikut. Jadi kalau ini harta, saudara. Kalau ini nempel, Anda berikan kepada orang ini, maka tiba-tiba hati si A dan hati si B ini akan makin dekat. Makanya Yesus ajar apa? Ikatlah persahabatan dengan menggunakan apa? Mamon. Karena apa? Kalau Anda memberi seseorang, itu sebetulnya hartamu kepada si A, maka hatimu juga ada pada si A. Nah kalau hatimu nempel ke dia, kan terjalin persahabatan. Tapi kalau ini kekayaan yang dari sumber yang tidak benar, seperti Naaman misalnya ternyata satu paket dengan kustanya, si A ini terima hartanya si B, berikut dengan kustanya. Tapi kalau ini benar, maka harta diberi, hatimu nempel ke dia. Hubungan batin ini ternyata
itu ternyata mengalirkan kasih karunia yang pada orang itu punya, mengalir ke kita. Jadi ini membuat suatu saluran di sini sebetulnya harta itu. Coba Anda cerna dulu. Saya tahu ini tidak gampang dan kontroversi. Jadi, tapi Anda nggak bisa, oh kalau gitu saya kasih uang aja semua. Tidak bisa. Tuhan yang akan arahkan saudara. Tidak bisa semau-mau kita sendiri. Kalau semaumu sendiri, seperti Gehazi jadinya. Tapi kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, ini kekayaan bisa merupakan saluran. Nah, sekarang saya buktikan secara rohani, dalam dunia kekristenan, apakah itu benar? Nah, sekarang saya buktikan kepada saudara, ini ayat memberkati saya luar biasa. Sekarang buka Filipi pasal yang keempat. Saya buktikan dengan ayat ini. Filipi pasal 4. Lihat pada ayat yang ke-15. Filipi pasal 4 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang. Bahasa Inggrisnya giving and receiving. Giving and receiving. Memberi dan apa? Menerima. Ini hukum menabur dan menuai. Paulus berkata, waktu aku baru mulai pelayanan, dia berkata, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan giving and receiving dengan aku selain daripada kamu. Jadi tidak ada jemaat lain yang memberi kecuali jemaat yang di Filipi. Mereka berkata, Paulus, ini aku berikan kepadamu sebagai taburanku. Benih imanku aku berikan kepadamu. Tapi mereka berkata, ini merupakan giving and receiving. Aku nabur dan aku pasti akan nuai. Aku memberikan ini sebagai taburan, maka aku akan menuai hasilnya. Paulus berkata, yang lain mungkin memberi, tapi soal dalam hal giving and receiving, tidak ada yang lain, kecuali kamu, orang-orang jemaat di Filipi. Teruskan. Karena di Tesalonika pun, kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntungan siapa? Keuntunganmu. Jadi waktu mereka memberi, mereka terima buah yang menguntungkan mereka yang memberi. Teruskan. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Nah, Anda lihat. Giving and receiving itu hanya diberikan oleh jemaat di Filipi. Nah, apa akibat ketika mereka melakukan itu? Nah, sekarang Anda lihat pada pasal yang pertama dari surat Filipi ini. Pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Pasal pertama, ayat yang ke-7, dia berkata begini. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Lihat, apa yang Paulus terima, jemaat di Filipi, mereka mendapat bagian dari apa yang Paulus terima. Mengapa, saudara? Kasih karunia yang Paulus terima dari Tuhan,
Orang-orang Filipi mendapatkan bagiannya. Kenapa? Sebab hanya mereka, Anda perhatikan itu, yang memberi kepada Paulus, dan mereka mengerti ini soal giving and receiving, soal memberi dan soal menerima. Mereka memberikan kepada Paulus kekayaan, materi, ataupun harta. Tapi mereka menerima dari Allah. Apa itu? Bagian dari kasih karunia yang Paulus sebetulnya dapatkan. Dan ini hal yang tidak banyak dimengerti oleh orang Kristen. Oleh karena itu, kalau Allah itu mengarahkan kita, memberkati seseorang, atau memberi apapun kepada orang lain, lakukan, saudara. Nah ingat, tadi saya berkata, batu itu keras. Tapi yang keras tidak selalu batu. Anda tidak bisa gunakan uangmu untuk membeli karunia. Tidak bisa. Engkau berkata, oh kalau begitu aku punya uang. Aku bisa beri semua hamba Tuhan supaya karunia-Nya aku terima. Tidak bisa. Tuhan yang harus berbicara kepada saudara. Dan berkata, berkati dia ini, beri dia ini. Waktu engkau lakukan itu, saudara lakukan seperti orang-orang di Filipi. Dalam hal giving and receiving. Lalu apa yang terjadi? Saudara memberi dengan materi seperti Filipi lakukan. Tapi mereka sebagai bagiannya mendapatkan apa yang Tuhan berikan kepada Paulus. Bagian dari kasih karunia yang Paulus terima, mereka juga terima. Nah ini saya buka rahasia, saudara. Ini kami lakukan di gereja. Saya cerita apa adanya supaya Anda mendapatkan gambaran dan bagian. Pada waktu saya disadarkan dengan perkataan John Bevere tadi, bahwa kalau aku pulang, apa yang ada padaku tinggal tetap. Berapa hal Tuhan nyatakan, nanti pada bagian lain saya akan sampaikan itu. Tapi Tuhan berkata, satu di antaranya dia berkata begini. Kamu harus seperti jemaat di Filipi dalam giving and receiving. Memberi dan menerima. Nanti bagian dari kasih karunia yang ada pada dia akan aku tinggalkan di tengah-tengahmu. Karena kamu punya hati seperti jemaat di Filipi. Nah saya nggak ngerti saudara. Saya tanya Tuhan, itu detailnya seperti apa? Konkretnya seperti apa? Dia berkata begini. Setiap kali aku kirim hamba-hambaku di tengah-tengah kamu. Kamu harus memberkati mereka di dalam ketaatan. Jadi akhirnya saudara, sejak hari itu. Nah ini kalau di gereja kan biasanya nih saudara ya. Saya ngomong terus terang nih ya. Di gereja ini kan banyak gereja punya tarif. Tanda petik loh saudara. Oh kalau ngundang hamba Tuhan, habis suruh khotbah kan kita berkati dia. Ada tarifnya. Oh kalau jarak radius sekian kilo, ongkos bensinnya sekian gitu kan. Tarifnya sekian. Betul nggak saudara? Seringkali begitu kan. Kalau ngundang yang jauh, nanti dihitung semua ada tarifnya. Jadi itu jadi patokan. Dan ternyata itu malah mematikan saudara. Dan Tuhan mengajar gini. Kamu tidak boleh lagi pakai itu. Kamu harus tanya kepadaku, berapa yang kamu harus berikan untuk memberkati hambaku itu. Sejak itu saudara, kami lakukan itu. Setiap ada hamba Tuhan tamu datang. Saya tanya Tuhan, kami mesti berkati dia berapa? Tanya. Dan anehnya, selalu langsung dijawab saudara. Dan yang lebih aneh, selalu jumlahnya besar sekali, saudara. Kenapa tahu? Saya nggak mau ngomong detailnya lah, saudara. Itu rahasia, kalau itu belum boleh dibagikan kepada orang-orang. Tapi saya beritahu, saudara, betul-betul besar jumlahnya. Nggak masuk akal. Saya pertama kali diberitahu Tuhan, ada hamba Tuhan datang, orang Amerika. Dia khotbah cuma sekali di gereja, hari Kamis. Dia selesai sementara dia nyampaikan firman, saya berdoa, Tuhan, aku berkati berapa hambamu ini? Dia bilang, sekian juta. Saya kaget, saudara. Tetapi saya ini belajar taat. Ya, kalau gereja begini, kalau punya majelis, pusing, saudara. Mau dibudget berapa tiap tahun? Tidak jelas. Jadi tergantung Tuhan. Wah, kok ngaco gitu, Pak? Ya nyatanya begitu. Tapi lewat itu kami diberkati luar biasa. Nah,
Pada waktu itu, saya bilang, baik Tuhan, saya kerjakan. Saya beritahu teman yang ngurus keuangan, siapkan sekian. Sekian Pak, ya sekian. Terus saya berikan, saudara. Dia kaget dengan apa yang ini. Dan dia ngaku berkata, sebetulnya, jujur, ini jumlah yang saya butuhkan sekali. Dan saya sudah berkata Tuhan, dalam hati, gak mungkinlah gereja ini beri saya sejumlah ini. Saya cuma sekali melayani. Tidak mungkin mereka memberi saya. Kebutuhan ini tidak mungkin tercukupi. Dia bilang, besok aku pulang ke Amerika. Dan tidak tahu bagaimana caranya. Waktu kamu beri ini, dia berkata, aku bertobat lagi. Sungguh dia Allah yang hidup. Sejak itu selalu, saudara, selalu. Tidak satu orang pun yang meleset, selalu. Karena orang teman-teman itu, saudara ya, mereka terbuka sekali. Pernah sekali, saudara, kami beri. Dibuka di depan saya. Ya karena kebiasaan aja. Bayangin. Ketemu orang-orang aneh-aneh begitu memang harus agak aneh, saudara ya. Dan kita kan orang timur, kalau sama uang kan tidak, tapi di belakang, ya kan saudara kan? Betul nggak? Orang-orang Indonesia tuh, aduh, kadang-kadang munafiknya luar biasa. Sabtu kemarin, saudara, saya diundang pelayanan. Pulang, saya langsung pulang aja, ngeloyor pulang. Istri saya, loh kok hilang istri saya? Di belakang saya kok nggak ada. Dia nyusul di belakang, bawa map besar. Tahu map? Stop map besar. Saya bilang, kamu kok bawa stop map bekas lagi, saudara? Besar. Ya ini diberi itu. Di dalamnya ada amplopnya. Jadi untuk ngasih amplop aja sungkan, ditutup map besar, saudara. Oh, supaya nggak kelihatan. Kalau uang itu kan bahaya. Gitu. Jadi itu kadang-kadang orang nggak berani terbuka apa adanya. Malah munafik. Tapi mereka selalu berkata, kami tidak menyangka Engkau memberkati kami seperti ini. Dalam hati saya bilang, saya juga tidak menyangka memberi kamu seperti itu. Tapi itu Tuhan. Nah apa akibatnya, saudara? Kami lakukan di dalam ketaatan. Bukan karena kami beli karunia, loh, saudara. Anda harus bisa bedakan. Waktu kita taat dengan Tuhan, itu yang terjadi. Ketika mereka pulang sekalipun, karunia Tuhan, kasih karunia Allah, bagian yang ada pada mereka, kami itu turut mengambil dan menikmatinya dalam pelayanan dan gereja. Anda tahu itu? Dari ini, kecuali Anda bebas dimerdekakan dari ikatan uang, saudara baru bisa mencapai akan hal yang ini. Makanya, mari belajar, saudara. Saya berdoa dalam 6 bulan ini, Anda diajar Tuhan banyak sekali. Dan jangan berpikir bahwa hanya ini tempat untuk Anda duduk, dengar, kemudian tidur, bangun, duduk, dengar. Tidak, saya tidak yakin. Selama 6 bulan Anda hidup bersama, Anda akan diajar Tuhan. Saya yakin Tuhan akan berbicara kepada saudara sesuatu. Lakukan di dalam ketaatan apapun yang Tuhan perintahkan, termasuk urusan uang seperti ini. Tapi motivasi hatimu harus benar. Engkau tidak boleh berkata, oh dia berkarunia hebat, saya akan kasih dia uang supaya aku terima itu. Salah. Tidak bisa, saudara. Tapi kalau Tuhan yang suruh saudara, berkati dia, Anda berkati. Karena seringkali itu merupakan saluran Tuhan, supaya bagian dari kasih karunia yang ada padanya, diberikan kepada kita. Sejak itu saudara, memang betul kita nggak bisa planning apa-apa soal budget gereja. Nggak bisa. Saya tahu beberapa teman itu punya budget yang setahun ngundang berapa tamu, budgetnya berapa, dia bisa ngerti. Itu seperti membayar orang upahan sebetulnya. Lalu kita pasang tarif kayak pegawai negeri UMR. Upah minimum rata-rata pengkhotbah, saudara. UMRP, gereja punya begitu. Nah itu gawat, saudara. Anda berani tidak berimprovisasi dengan Tuhan, saudara. Nanti Anda lihat hasil yang luar biasa. Nah sejak saat itu, saudara, selalu terjadi. Karena kalau ada orang pelayanan gitu ya, kami berkati malamnya, besok paginya saya antar ke airport. Saya yang selalu biasanya antar pulang sendiri mereka. Dan selalu mereka berkata, luar biasa. Yang kamu berikan itu luar biasa. Dan mereka berkata, selalu tepat dengan kebutuhan kami. Ada seorang hamba Tuhan, orang Indonesia, nginep di rumah saya. Dia kalau pelayanan, selalu tidak pernah mau terima uang. Kali itu, saya berkata begini. Ini hamba Tuhan perempuan, Ibu, saya tahu Ibu selalu tidak mau terima uang.
kalau pelayanan. Dia sudah diberkati, suaminya kaya dan diberkati Tuhan. Jadi dia bilang, aku sudah lebih-lebih, aku tidak mau terima uang. Saya berkata, baik, itu prinsip itu baik. Tapi kali ini ibu harus terima yang kami beri. Sebab ini perintah Tuhan, harus beri. Dia sampai nangis, saudara. Sebab dia berkata begini. Pada waktu dia akan berangkat, itu keponakannya itu minggu depan itu mau 2 minggu lagi itu akan menikah. Dan dia bilang, Tuhan, aku ini belum sempat buat baju baru untuk pernikahan keponakanku. Terus Tuhan ngomong begini, kamu tidak usah keluarkan uangmu. Nanti aku yang akan bayar semua kebutuhanmu. Dia ke Semarang, waktu saya berikan itu uang, dia nggak bisa nolak. Sekarang saya bilang, ini Tuhan yang suruh. Jadi dia nggak berani bilang tidak, saudara. Karena saya tahu dia juga takut akan Tuhan. Ibu harus terima. Dia nangis, dia bilang, rupanya Tuhan betul-betul suruh Bapak. Terus dia cerita itu. Oke, sekarang ibu mau kemana? Ya, saya mau buatin baju. Saya nggak mungkin buat di kota saya karena sudah mepet waktunya. Saya harus buat di sini. Kami antar, istri saya antar dia juga ke tempat orang buatin baju. Butik, bagus saudara. Ketika dibuat semua, oke, didesain semua, dia setuju. Dia bilang ongkosnya berapa? Sekian. Persis dengan jumlah yang kami beri, setelah dikurangi perpuluhannya. Persis. Tidak geser 1 rupiah pun, saudara. Bayangin. Dan dia bilang, luar biasa. Kemudian kelak sekian bulan kemudian, dia bersaksi di depan saya. Waktu saya ceritakan akan pengalaman rohani ini, dia berkata begini. Saudara, saya ini saksinya. Bahwa apa yang Pak Petrus katakan itu betul. Kalau mereka berdoa dan dengar suara Tuhan, berapa yang harus diberikan, saya ngalami. Dia cerita. Anda tahu saya kalau khotbah di mana-mana tidak pernah mau terima uang persembahan. Karena saya tahu suami saya diberkati sudah limpah-limpah. Saya tidak membutuhkan itu, mungkin orang lain lebih membutuhkan. Jadi saya selalu tolak. Tapi kali itu, mereka berkata, ini perintah Tuhan, saya harus terima. Dan ketika saya terima, jumlahnya tepat dengan yang saya butuhkan untuk membuat pakaian pesta buat saya. Jadi saya tahu Tuhan itu berbicara dan Tuhan peduli dengan saya. Tapi saya juga mengaminkan kalau hamba Tuhan ini berkata, setiap kali mereka memberkati orang, mereka tanya Tuhan berapa yang harus diberi. Dan dia berkata, saya ngalami sendiri dan saya saksikan di depan orangnya supaya mereka tahu yang mereka kerjakan itu benar dari Tuhan. Mereka tahu itu. Semua kita akan dilatih Tuhan. Sampai engkau tidak terikat dengan harta. Ketika tidak terikat dengan harta lagi. Engkau tahu berkat itu engkau terima dari Tuhan. Bukan dari manusia. Engkau melayani orang kaya, orang miskin. Semuanya sama. Sebab engkau tahu. Yang engkau terima bukan dari orang kaya. Engkau terima dari Tuhan. Allah bisa pakai semua orang. Baik orang kaya, orang miskin. Tidak peduli. Allah bisa berkati kita dengan cara apapun. Tidak harus hanya lewat beberapa orang kaya. Amin, saudara. Dengan itu, caramu melayani orang berbeda. Caramu memperlakukan orang berbeda. Engkau tidak peduli kok. Itu orang kaya, orang miskin, engkau tidak peduli. Sebab engkau tahu Tuhan yang berkati engkau, bukan orang kaya. Kalau hatimu bisa merdeka seperti itu, saudara akan mulai dipakai Tuhan dengan keuangan saudara. Engkau dengan merdeka, dengan bebas, bisa memberkati semua orang dalam jumlah yang Tuhan minta. Dan dengan merdeka engkau lakukan. Waktu engkau lakukan itu, bonusnya apa? Bagian dari kasih karunia yang ada pada orang itu. Akan engkau nikmati dan engkau terima di dalam hidupmu, saudara. Dan yang luar biasa apa? Sebab begitu engkau berikan uangmu, hatimu ikut dengan dia. Dan waktu hatimu itu ada pada dia, engkau tidak mengkritik hamba Tuhan itu. Engkau akan dukung, engkau akan doakan, engkau akan angkat di hadapan Tuhan. Lalu kesatuan tubuh Tuhan akan tercipta makin indah di tengah-tengah kita. Amen. Nah sekarang buka Matius 10. Matius pasal yang ke-10. Ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-42. Matius 10. Ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-42. Alkitab berkata begini. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku.
Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan apa? Upahnya daripadanya. Lihat. Anda nyambut nabi sebagai nabi, Anda terima upah nabi. Nyambut orang benar sebagai orang benar, Anda terima upah orang benar. Cuman air saja, tetap Anda terima upahnya. Saya saksi. Tahun 91, saya disuruh Tuhan mulai gereja. JK Injil Kerajaan itu dimulai tahun 91 tanggal 22 Februari. Nah waktu itu sebetulnya, saya bilang, Tuhan aku nih bukan gembala sidang. Besok males. Counseling males. Saya ini gembala kok males-malesan nih. Bukan gembala. Saya ini nginjil aja keliling-keliling enak. Tabrak lari, hit and run. Khotbah pergi. Enak. Gak ada tanggung jawabnya. Jadi gembala gak bisa lah. Tapi desakan Tuhan begitu kuat. Dan dia berkata, kamu harus jadi gembala. Mulai start menggembalakan. Mulai buat gereja. Dan akhirnya kita cari-cari tempat. Kita mulai. Kebaktian minggu pagi kami pertama kali, saudara. Yang datang 50. Pertama kali. Yang khotbah Pak Damaris. Minggu kedua, turun 25. Dan sampai kira-kira setahun, saudara. Lebih mah mungkin. Tidak bisa lebih dari itu. 25 termasuk saya, istri saya, pemain musik, singer, penerima tamu. Total 15, jemaatnya 10 orang. Bayangin, 25. Tiap minggu pagi. Nah kami sewa di Wisma Gajah Mada di Semarang. Yang notabene cuman selisih satu rumah dengan Betani, Semarang. Itu mereka sudah mulai pada waktu itu. Dan waktu itu jalan Gajah Mada di Semarang itu cuman satu arah. Jadi kalau mau kebaktian ke gedung yang kami sewa, harus mau tidak mau, suka tidak suka lewat Betani. Satu rumah kemudian baru gedung yang kami sewa. Kecuali Anda mau ditangkap polisi ya bisa lewat jalur lain, saudara. Tapi nggak mungkin, itu selalu jalur, satu jalan. Minggu pertama kebaktian, minggu pertama, kami lihat pemandangan ini. Betani kebaktian 6:30, betul ya? Kami jam 7. Jadi mereka jam 6 sudah banyak orang datang. Jadi 6:30 itu kira-kira saya baru lewat ke Betani menuju ke gedung yang kami sewa. Saya bisa bayangin ini. Pemandangan yang saya lihat tiap hari, tiap minggu gini. Lewat Betani, mobil sudah banyak. Orang sudah antri masuk ke gereja. Itu yang saya lihat. Pertama lihat begitu kan senang. Oh puji Tuhan. Tuhan memberkati Betani. Betul kan? Lah jemaatnya maju kan banyak kan senang. Tuhan terima kasih. Ini jemaat kok bisa maju begini ya. Terus satu rumah dari tempat kami, gedung yang kami sewa. Setelah lihat orang ratusan masuk ke sana, ketemu di tempat sendiri, gedung isi 300, kapasitasnya isinya orang 25. Jadi lihat ratusan di tempat orang lain, lihat 25 di tempat sendiri. Oh nggak apa-apa, kan baru minggu-minggu pertama, awal-awal. Tidak apa-apa, nanti kan maju. Menghibur diri, saudara. Tapi kalau setahun Anda tidak maju, tiap minggu lihat kayak begitu, saudara. Kecuali Anda ini robot tidak punya perasaan, mesti itu timbul sesuatu di hati kita. Mau tidak mau itu, karena ini manusia ini kan jahat sebetulnya, hatinya itu nggak benar. Ya, saya seringkali berkata begini, tukang bakso saingannya dengan tukang bakso, ya. Orang buka salon, potong rambut, saingan dengan potong rambut. Tukang bakso kerjasama dengan orang buka salon. Sambil dipotong rambutnya, dia makan bakso, ya kan? Atau nunggu gilirannya dia makan bakso, itu kerjasama. Tapi kalau sudah buka salon dengan orang buka salon. Gereja saingan dengan pura-pura lah. Nah, itu yang pernah
Saya alami. Jadi kalau Anda lihat ya, tiap kali lihat gitu, orang begitu banyak masuk di Betani. Sampai ke gereja sendiri, 25 orang. Setahun nggak maju-maju. Bayangin. Dan itu lama-lama, ini menimbulkan sesuatu loh di hati. Betani salahnya apa coba? Terhadap saya. Nggak ada. Oh dia kebaktian lebih lama. Mereka itu lebih lama di situ. Saya kan baru. Dan Pak Sebaja itu, waduh ini orang spesial. Pernah ada JKI lain, tempat papinya Ribkah ini. Itu pinjam di gedung itu. Saudara. Gereja lain boleh pinjam di gedungnya. Bayangin. Saudara pernah lihat gereja lain pinjam di gedung denominasi lain. Kebaktian di situ. Cukup lama. Diizinkan. Jadi waktu kami mau pakai satu rumah di sebelahnya dia, saya ngomong dulu. Pak Sebaja, saya mau sewa sini. Oh ya silahkan, nggak apa-apa. Kita perlu makin banyak gereja untuk menjangkau Semarang. Loh, orang kok ada yang gitu, saudara. Dan benar-benar saya pakai di situ. Kami tidak maju dan diberkati. Luar biasa. Satu hari, saudara. Ini yang terjadi. Meledaknya di sini. Tapi jadi bagus. Suatu hari, apa yang terjadi? Mereka buat KKR. Saya nggak tahu yang khotbah siapa. Mungkin Pak Arifin atau siapa, saya nggak tahu. Yang datang lebih banyak lagi. Nah, mereka ini nggak punya tempat parkir sendiri. Jadi parkir di pinggir jalan, saudara. Sedang gedung yang kami sewa, tempat parkirnya gede sekali. Satpamnya yang jaga parkir tempat kami berinisiatif, saudara. Sebab itu kan uang masuk. Mereka pikir yang sewa ini kan cuma 25. Mobil 2, sepeda motor 5 atau berapa. Dapat berapa. Kalau itu terlalu banyak di jalan, ganggu lalu lintas, saya buka saja tempat halaman parkirnya. Jadi pagi-pagi dimasukkan ke gedung yang kami sewa. Parkirnya penuh, saudara. 6:30 kira-kira, saya dengan istri saya naik mobil, lewat, masuk ke halaman gedung yang kami sewa. Penuh mobil. Saya bilang, wah pertumbuhan gereja terjadi. Saya pikir begitu, saudara. Sebab itu stiker di mobil kan Kristen semua. Dan beberapa mulai masuk, keluar itu bawa Alkitab. Saya bilang, wah, saya dalam hati ini, saya bilang, Tuhan memberi pertumbuhan. Wah, habis ini saya seminar pertumbuhan gereja kalau begini nih. Mendadak penuh. Wah, ini roh Tuhan bekerja. Tapi saya mulai curiga, saudaraku. Karena di beberapa stiker mobil ada tulisan, successful Betani, apa? Ah, itu nempel itu. Wah, ini Betani ini. Dan mereka betul ketika turun bawa Alkitab, kunci mobilnya, bukan masuk ke dalam, malah keluar. Lalu saya perhatikan kemana? Nyebrang gedung sebelah, kebaktian di Betani. Jadi cuma numpang parkir di halaman gedung yang kami sewa. Itu satpamnya ya, saudara. Satpam lebih punya hati besar dari pendeta. Lo kan sesama gereja saling membantu. Tapi pendeta malah berpikirnya lain, saudara. Kayak bisnis. Itu hati orang itu kayak begitu. Nah, apa yang terjadi, saudara? Pada waktu saya lihat itu, marah di hati saya. Tapi bingung mau marah dengan siapa. Saya yakin bukan polisinya gereja pakai. Karena pada waktu itu ya, yang punya gedung yang kami sewa, juga kebaktiannya di Betani. Loh, gedungnya kami sewa, dia kebaktian tempat lain. Dan waktu itu saya, waduh, kacau betul. Dan masuk ke gedung kami, tetap orang 25. Semua dari mereka sampai sekarang masih setia. Pernah ditanya, loh, Ibu, kenapa kok dulu setia sekali tidak pindah ketika jemaatnya masih sedikit? Ya, karena kami kasihan dengan Pak Petrus Agung. Lumayan dikasihani orang, saudara, lumayan. Kalau kami pindah nanti jemaatnya habis katanya, jadi gak pindah. Lumayan kan, saudara, lumayan. Tapi hari itu hati saya panas sekali, saudara. Dan tidak tahu saya mesti marah dengan siapa. Di hati ini, di pikiran saya tahu, katanya kan kita membangun kerajaan Allah, betul gak, saudara? Katanya kita kan ingin melihat Tuhan dimuliakan. Nah, itu dimuliakan gak? Dimuliakan. Apa dipikir mereka nyembah setan? Tidak, nyembah Tuhan. Ya kan? Mereka memuliakan Tuhan kan. Dengan ibadah mereka luar biasa. Lah kok saya ini kan hamba Tuhan atau hamba setan? Ayo. Lihat gereja maju kok hatinya panas. Anda tahu? Hati orang dengan semua kejahatannya.
Itu ada dalam hidup kita seringkali. Nah, apa yang terjadi, saudara? Saya bergumul cukup lama. Beberapa saat saya bergulat dengan Tuhan. Saya antara pikirannya sadar. Saya nggak bisa marah, tapi panas di hati. Ada kemarahan. Daging itu berontak. Sampai akhirnya saya berkata, Tuhan, aku salah di hadapan Tuhan. Hari itu saya berlutut, saya bilang, Tuhan ampuni aku. Aku salah di hadapan-Mu. Tidak seharusnya sebagai seorang hamba Tuhan, aku punya cara berpikir seperti ini. Saya nangis, saya bertobat, saya minta ampun. Dan waktu itulah keluar dari mulut saya, Tuhan, terima kasih untuk Betani. Berkati Betani. Mereka tidak ada salahnya apa-apa dengan kami. Hatiku yang tidak beres di hadapan Tuhan. Karena lihat setahun lebih tidak maju, orang lain berkembang begitu cepat, kita bisa marah, saudara. Dan akhirnya Tuhan berkata, ini ayat berbicara pada saya. Siapa menerima nabi sebagai nabi, dia akan terima upah apa? Upah nabi. Dan saya teriak, saya bilang, Tuhan, aku tahu Betani maju karena Tuhan. Aku tahu ini gereja Tuhan betul. Dan Engkau berkati mereka. Aku terima mereka sebagai bagian dari berkat Tuhan untuk negara ini. Lalu pada waktu itu mereka mulai bangun, saudara. Saya masih ingat, kami tidak punya uang banyak. Terus saya berkata, sekarang kita berkati Betani. Kumpul duit, uang kita punya enggak? Kita ambil, saudara. Terus saya berikan ke Pak Sebaja. Saya bilang, Pak Sebaja, kami ingin ikut ambil bagian memberkati pembangunan gereja Betani. Kita nggak punya apa-apa, saudara. Beri. Secara jumlah materinya, menurut saya tidak besar. Karena kebutuhan mereka kan besar sekali ya. Jadi ini uang nggak ada nilainya sebetulnya. Tapi itu yang terbaik yang kita bisa punya. Karena Tuhan berkata, berkati mereka. Jadi saya ambil uang kas kami yang tidak seberapa itu, saya berikan ke Pak Sebaja. Saya bilang, ini berkat. Pak Sebaja masih ingat loh sampai sekarang. Dengan apa yang kami beri. Dan pada waktu saya beri, apa yang terjadi, saudara? Yang Tuhan katakan itu betul. Ini loh. Kalau kita giving and receiving, di mana hartamu di situ, hatimu. Begitu saya memberi, hati saya dengan Betani jadi baik. Memang seharusnya begitu. Yang tidak benar dibongkar oleh Tuhan. Dan dia ganti dengan hati yang benar. Dan bukan itu saja. Siapa terima nabi sebagai nabi, dia akan terima upah nabi. Kalau air saja diberi, tidak kehilangan upahnya. Kalau kita memberkati mereka, kita juga diberkati. Anda tahu? Dalam waktu sekian bulan kemudian, sejak saat itu, kami terima gedung yang besar dari Tuhan. Seperti yang Anda lihat. Dan pada waktu yang kedua yang terjadi, sekarang ini Tuhan berikan pertumbuhan jemaat yang luar biasa. Nanti minggu ini kita baptis 100 orang lebih sekaligus. Anda bisa lihat, luar biasa. Kalau itu terjadi dalam 4 bulan ini, kita sudah baptis lebih dari 260 orang, saudara. Dalam 4 bulan. Bayangin. 4 bulan, 260. Itu cukup alkitabiah. Alkitab berkata, tiap-tiap hari Tuhan nambah. Dari setahun harusnya 360. Ini baru 4 bulan sudah 260, 270. Dan ini jumlah yang daftar baptis terus nambah terus. Bayangin. Dan untuk pertama kalinya, tahun lalu, persembahan total jemaat sudah miliar, saudara. Itu kalau ngomong Betani kan semuanya miliar, jumlah besar, duitnya banyak kan gitu kan, saudara. Saya terima mereka sebagai bagian dari berkat Tuhan. Saya beri dalam keadaan kami tidak punya apa-apa. Waktu mereka bangun. Hari ini kami tuai. Seperti yang Tuhan janjikan. Jadi kalau ada pendeta-pendeta bingung Betani, saya ceritain ini. Saya bilang, mau diberkati nggak? Mau terima miliar tidak? Mau Pak, biasanya begitu kan. Tapi nggak mau terima Betaninya. Saya bilang, salah. Itu bukan soal Betaninya. Soal hati kita. Orang yang benar di depan Tuhan, dia akan secure, dia akan aman. Anda tidak akan usah ragu-ragu apapun. Itu masing-masing ada jatahnya, saudara. Kalau engkau bisa ngerti itu, ini rahasia luar biasa sebetulnya. Nah, saya bagikan, ini merupakan hal yang kontroversi mungkin bagi beberapa saudara. Tapi dengar baik-baik, saudara. Ini hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bagian dari apa yang Tuhan sendiri sebetulnya
sedang kerjakan dan sudah kerjakan dalam hidup kami dan hidup saya secara pribadi. Kelak Anda akan dipakai Tuhan luar biasa, saya tahu itu. Dan bagian dari apa yang harus Anda mengerti adalah uang itu punya akibat yang sangat besar dalam kehidupan kita. Ini yang saya ingin bagikan sampai dengan siang hari ini. Nanti sore saya akan teruskan satu hal lagi. Apa faktor-faktor penentu untuk Anda bisa terima impartasi. Lalu kemudian kita akan makan malam yang diajukan dan 6:30 garis Saudi akan melayani kita. Amen, saudaraku. Anda renungkan baik-baik sepanjang sore hari ini apa yang saya bagikan 6 poin ini. Nanti sore kita lanjutkan lagi. Anda bantu doa. Tadi saya diberi kabar dari Jakarta bahwa flight dari Jakarta Semarang fully book, penuh sekali. Sedang diusahakan ini untuk dapat tempat. Kalau sampai gagal, mungkin harus diterbangkan dari Jakarta ke Solo atau Jogja. Sehingga harus dijemput di Solo atau di Jogja. Tapi tetap bantu doa dan saya berharap tetap seperti schedule yang ada. Seharusnya sudah tiba di Jakarta jam 11 tadi. Dan kita bantu doa supaya mereka dari Saudi dapat tempat tiket yang seperti diharapkan. Mari kita berdiri bersama-sama, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, kami hadapkan hati kami kepadamu saat ini. Berikan kepada kami rasa haus dan lapar akan Tuhan. Kami sudah belajar, impartasi itu bisa terjadi Tuhan. Dan kami ingin mengalaminya. Kami mau Tuhan, kami mau. Engkau bawa kami Tuhan. Berikan setiap kami boleh mengalami sendiri apa yang sebenarnya sudah Engkau siapkan bagi kami.